Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sore-sore teman-teman mau berbuka puasa sekitaran jam 4 sore. Oke teman-teman, di sini saya ada sebuah part atau komponen dari sebuah motor. Oke, motor 4 tak, dan di sini ada beberapa bagian, ada bagian-bagian lubang seperti ini. Oke, bentuknya pipa sekitaran 10 sentian. Bentuknya pipa seperti ini, ada bagian lubang. Oke, bagian lubang di samping-sampingnya sini. Oke, di sini. Dan di sini juga ada bantalan peluru atau peloran. Oke, ini kalau yang mekanik pasti paham alat ini namanya. Dan di sini saya berbagi pengalaman atau tips buat teman-teman semuanya yang baru mengenal otomotif atau belum tahu tentang alat dan nama barang ini, part komponen ini di motor. Dan ini adalah bagian dari yang belum lengkap, dan di sini ada yang lengkap. Untuk bentuknya seperti ini, yang lengkap ada bagian karetnya di luar. Ini ada pipa-pipanya, ada perbedaan sedikit di antara keduanya sini. Untuk bentuk lubangnya ini berbeda. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Dan untuk di bawahnya ini sama, ada pelorannya. Ini. Dan di sini ada karetnya. Teman-teman, di sini adalah sebuah komponen dari sebuah motor, yaitu setut atau setut tensioner atau setut kamrat. Kalau di dunia bengkel itu adalah setut kamrat atau penekan dari rantai mesin. Untuk rantai mesin seperti ini, kenceng. Seperti ini. Kalau di dalam mesin untuk posisinya seperti ini. Ini mesin belakang agak kecil. Ini mesin yang depan ini agak besar. Ini untuk posisinya seperti ini. Ini tensioner atau penekan. Untuk posisinya seperti ini di dalam mesin. Posisinya seperti ini, menekan seperti ini. Ini adalah tensioner atau penekan. Di sini ada pednya. Ini menekan ke mesin. Ke bagian rantai mesin. Seperti itu letak dari komponen ini dan fungsi dari alat ini. Menekan bagian di sini di rantai kamrat, dan di sini ada tuas untuk penekan. Ini ada karet seperti ini, ada besi untuk besi, dan di sini ada asnya. Kemudian di sini ada karet roll penekan dari rantainya itu sendiri. Dan untuk rantai ini, rantai kamrat ini adalah sangat besar sekali fungsinya untuk melakukan kerja di dalam mesin. Ini berputar, mengatur putaran dari bagian mesin, bagian depan atau bagian menekan as, atau bagian yang mengatur pemasukan dan pengeluaran BBM, memasukkan ke mesin dan dikeluarkan melalui knalpot. Ini adalah fungsi pada
rantai kamrat atau camshaft pada motor 4 tak. Oke, pada motor 4 tak. Oke, pada motor 4 tak itu ada bagian depan itu noken as seperti ini. Oke, ini bagian noken as seperti ini. Oke, ini memutar bagian noken as di bagian depan itu, dan di sini ada bagian as mesin atau bagian magnet. Di sini ada gear kecil. Teman-teman, di sini ada gear kecil seperti ini. Ini saya umpamakan karena di sini tidak ada bongkaran mesin. Oke, seperti ini. Oke. Jadi untuk bagian depan ini gearnya ini agak besar. Oke. Lebih besar dari bagian belakang atau bagian tengah mesin, bagian magnet. Oke, untuk bagian depannya seperti ini agak besar seperti ini. Oke, ini kebetulan punyanya Honda. Oke, ini untuk di dalam mesin posisinya ini ada rantai kamratnya seperti ini, ada noken as, kemudian ada tensioner. Oke, ini menekan, dan di sini ada karet roll. Oke, di sini ada karet roll. Ini saya umpamakan karet karena tidak ada bahan. Ini saya pakai lakar seperti ini. Oke, di dalam mesin seperti ini. Ini adalah sebuah cara kerja dari rantai mesin. Oke, rantai mesin motor 4 tak. Karena di dalam mesin 4 tak ini prinsip kerjanya dari sebuah mesin. Oke, untuk mengatur keluar masuknya BBM ke dalam mesin dan keluar melalui knalpot, ini mempunyai 2 tahap di bagian depan, atau kita katakan itu seperti ini mudahnya. Oke, jadi saat motor ini dihidupkan atau motor ini mulai di-on-kan saat pertama kali. Jadi saat kita mesinnya ini bekerja, oke, ini pada bagian magnet atau puli bagian mesin askrupnya, ini bagian belakang itu memutar 2 kali. Oke, berputar 2 kali, putaran penuh 360 derajat selama 2 kali, 1 2. Oke, ini. Dan untuk bagian depan sini, bagian noken as atau bagian yang mengatur keluar masuknya BBM dari dalam ruang bakar. Oke, atau diatur noken as. Jadi saat ini berputar 2 kali di bagian depan sini. Oke, hanya berputar 1 kali 360 derajat. Oke, seperti itu cara kerja atau fungsi dari rantai kamrat di dalam mesin, atau cara kerja mekanisme pengatur keluar masuknya BBM di dalam atau di atas piston di dalam ruang bakar. Jadi pengaturnya adalah rantai kamratnya itu sendiri. Jadi saat kita nyalakan motornya itu di bagian askruk atau bagian tengah mesin, bagian magnet ini berputar 2 kali, dan di sini cuman 1 kali karena prinsip kerja dari motor 4 tak. Oke, mempunyai 4 langkah atau fungsi, yaitu langkah hisap. Oke, langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha atau terjadi ledakan, dan kemudian langkah pembuangan. Jadi di sini ada 2 langkah. Oke, 2 langkah piston. Oke, ini 2 langkah askruk. Jadi pertama itu langkah hisap, ini 1,5 putaran. Kemudian langkah
kompresi atau tekanan, ini 1 putaran, oke. Dan kemudian langkah usaha atau timbul percikan busi, ini adalah langkah 1,5, oke, 1,5, pistonnya ke bawah. Dan yang kedua atau terakhir, langkah kedua, ini adalah langkah pembuangan atau terjadi ledakan di knalpot. Seperti itu fungsi dan cara kerja dari sebuah motor 4 tak. Jadi 2 langkah kompresi, oke, 2 langkah di bagian asbruk atau bagian magnet. Oke, di sini 2 langkah, 2 putaran, dan di sini hanya membutuhkan 1 putaran dari proses antara masuknya BBM dan keluarnya udara, masuknya BBM dan pembuangan sisa pembakaran di dalam mesin. Oke teman-teman, seperti itu prosesnya. Dan di sini saya akan berbagi tips tentang dari awal tadi ke masalah ini. Ini masalah tensionernya. Ini semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman. Ini suasananya langsung hujan terus, seperti itu. Jadi mohon maaf jika suasananya agak rame. Teman-teman, untuk selanjutnya ini pembahasan utama tadi. Ini adalah tensioner atau sedot kamprat kalau di dunia bengkel atau otomotif, atau tensioner, sedot tensioner kalau saya biasanya beli di bengkel. Dan di sini adalah fungsinya secara hidrolik atau memanfaatkan dari tekanan oli. Jadi alat ini adalah menekan dari kamratnya ini supaya tetap kencang atau lurus, tidak terjadi kendor. Maksudnya kendor di sini tidak terjadi naik turun. Jadi sekali ditekan seperti ini, ini lurus kencang, tidak terjadi tekanan kembali. Jadi sekali nekan langsung maju, nekan terus ke belakang itu belakang sangat keras sekali atau tidak bisa kita tekan. Seperti itu fungsi dari alat ini atau fungsi tekanan hidrolis, untuk lebih memudahkan cara kerja dari sebuah tensioner seperti ini. Dan ini bisa mengalami beberapa kendala atau kerusakan. Biasanya itu ini ada contoh. Ini yang mengatur tekanan hidrolis adalah bagian sini, bagian sini, bagian pelorannya sini. Jadi saat oli ini masuk ke dalam sini, karena saat cara kerjanya naik turun seperti ini, di dalamnya ada oli, tekanan oli, kemudian saya ilustrasikan seperti ini. Jadi saat terjadi motor kita hidupkan, ini naik turun, terjadi tekanan, ini terjadi pemompaan di bagian sini, itu untuk lebih memudahkan. Jadi naik turun seperti ini, dan di sini olinya bisa masuk ke dalam sini, ke ruang tersendiri, ruang sedot. Seperti ini, ke dalam sini, ke bawah sini. Jadi saat motor dihidupkan, ini lebih mudahnya seperti ini naik turun, dan ada oli mesin dari atas ini masuk ke dalam sini, karena di sini ada peloran. Peloran ini bisa mengalirkan oli ke bawah, tetapi tidak bisa lagi naik ke atas. Ini adalah fungsi dari peloran itu sendiri. Dan terjadi tekanan karena ada masuknya oli lagi yang baru, kemudian tidak bisa dikeluarkan lagi karena ada tekanan baru dari sedotnya sini, dari tensionernya.
Jadi saat ini berfungsi atau bekerja, ini bisa menekan terus, oke, karena terdapat dorongan dari tensionernya sini, sehingga mesinnya itu sehingga tensionernya ini menjadi menekan semakin kuat, oke, dan tidak terjadi kendor di bagian kamratnya, oke, seperti itu. Untuk lebih mudahnya cara kerja dari sebuah tensioner, semoga teman-teman bisa memahami. Kalau masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Dan di sini untuk kendala dari tensioner biasanya itu timbul kendor atau bunyi kasar, kemericik atau kemerecek atau kemerocok seperti itu di dalam mesin. Ini adalah penyakit utamanya dari tensioner ini. Oke. Karena tidak berfungsinya daya tekan hidrolis pada alat ini, jadi saat motor dihidupkan itu terus begini naik turun seperti ini, dan di sini terjadi kekendoran rantai mesin atau rantai kamrat, sehingga terjadi gesekan yang menimbulkan bunyi pada blok mesin, terutama di sekitaran sini, bagian sini, bagian yang berputar, sehingga menimbulkan bunyi. Dan di sini disebabkan oleh di sini ada peloran, di sini ada peloran kecil seperti ini. Dan untuk peloran ini biasanya untuk penutupnya ini sudah mulai aus atau terbuka, jadi ini yang menyebabkan bisa bunyi kasar atau berisik. Tidak berfungsinya alat ini karena pelorannya ini jatuh ke bawah atau tidak mengancing dari ruang oli, sehingga terjadi kebocoran tekanan kompresi, tekanan hidrolis di dalam sulingan atau tensionernya ini. Seperti itu inti mudah dari pemahaman sebuah cara kerja atau alat tensioner ini. Jika mengalami kerusakan itu biasanya terjadi lepas pada peloran di tensionernya sini dan menimbulkan bunyi pada kamrat. Ini seperti itu inti mudah dari kerusakan di tensionernya di sini. Semoga teman-teman bisa memahami dan tentang cara kerja dari sistem motor 4 tak dan kerusakan dari tensionernya sini. Terima kasih, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Salam otomotif mekanik Just.